Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional Asia atau bisa disebut dengan benua Asia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang benua Asia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mer Luciana dengan NPM 231303461 dari kelas 2023B, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai geografi regional Asia. Nah, apa sih benua Asia itu? Uh, Benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia. Nah, benua ini tuh memiliki luas sekitar 44,58 juta kilometer dan mencangkup hampir 30% dari total luas di daratan bumi. Nah, letaknya yang strategis antara Eropa dan Australia serta membentang dari kawasan Kutub Utara hingga Kutub Selatan, dan menjadikan Asia itu memiliki keanekaragaman geografis, budaya, dan iklim yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya tuh ada letak astronomis benua Asia. Sebelum kita membahas tentang letak astronomis benua Asia, nah secara umum itu benua Asia itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama itu ada wilayah benua Asia Timur, benua Asia Tenggara, benua Asia Selatan, benua Asia Barat, dan Asia Tengah. Nah, selanjutnya itu ada letak astronomis benua Asia. Apa sih letak astronomis? Yaitu suatu wilayah ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah garis imajiner yang membentang secara horizontal mengelilingi bumi. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang membentang secara vertikal mengelilingi bumi. Dan benua Asia itu secara astronomis terletak di antara garis lintang yaitu 11 derajat lintang utara dan 80 derajat lintang selatan, dan berada di garis bujur yaitu 26 derajat bujur barat dan 170 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya tuh ada letak geografis benua Asia. Nah, apa sih letak geografis benua Asia? Yaitu strategis adalah termasuk membentuk karakteristik alam, iklim, dan budaya, serta posisi geografis ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap sejarah peradaban manusia dan perkembangan dunia hingga saat ini. Nah, letak geografis benua Asia itu memberikan beberapa dampak, antara lain yaitu pertama itu bisa keanekaragaman iklim, yang dimana karena membentang dari wilayah tropis hingga subtropis, bahkan hingga kawasan kutub. Nah, benua Asia ini memiliki beragam jenis iklim, mulai dari iklim tropis di kawasan Asia Tenggara, terus iklim sedang di Asia Timur, serta hingga iklim dingin di kawasan Asia Utara. Nah, benua Asia juga tuh menjadikan jalur perdagangan. Nah, letaknya yang menghubungkan antara Eropa, Afrika, dan Australia membuat benua Asia menjadi jalur perdagangan yang penting untuk sejak zaman dahulu. Nah, interaksi budaya juga letak geografis ini yang strategis juga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar berbagai bangsa di Asia. Nah, sehingga melahirkan kekayaan budaya yang sangat beragam. Dan potensi sumber daya alam itu yang berbatasan dengan berbagai samudra memberikan potensi sumber daya laut yang melimpah. Nah, selain itu, kondisi geologi yang kompleks juga menghasilkan berbagai jenis mineral dan bahan tambang lainnya. Nah, yang pertama itu ada letak benua Asia Utara. Nah, apa sih benua Asia Utara itu? Benua Asia Utara tuh sering juga disebut sebagai Siberia atau wilayah paling utara dari benua Asia. Nah, wilayah ini tuh menyangkup sebagian besar wilayah Rusia yang berada di sebelah timur pegunungan Ural. Nah, luas wilayahnya tuh mencakup sebagian besar wilayah di Rusia di Asia, menjadikannya wilayah terluas di Indonesia. Dan iklim di wilayah Asia Timur ini dominan iklim dingin dan subak subarktik
dengan musim dingin yang sangat panjang dan dingin serta musim panas yang singkat. Dan sumber daya alam pada di benua Asia Timur tuh kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hutan boreal yang luas. Dan populasi di benua Asia Timur itu relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Asia. Nah, dengan konsentrasi penduduk yang terbesar berada di kota-kota besar seperti Nova, Sibirs, dan Omsk. Nah, dan wilayah administratifnya itu terdiri dari beberapa distrik federal Rusia, termasuk Ural, Siberia, dan Timur Jauh. Nah, yang selanjutnya itu ada letak benua Asia Tengah. Eh, Benua Asia Tengah itu sebuah kawasan yang terletak di jantung benua Asia. Dan wilayah ini tuh dikenal karena landscape-nya yang didominasi oleh padang pasir dan pegunungan. Dan serta sejarahnya tuh yang panjang sebagai persimpangan budaya antara timur dan barat. Dan batasan wilayah itu meskipun tidak ada batasan yang sepenuhnya disepakati oleh semua pihak, umumnya Asia Tenggara itu dianggap mencangkup negara-negara seperti, maaf, seperti Kazakhstan. Nah, Kazakhstan ini negara terbesar di Asia Tengah yang kaya akan sumber daya alam, serta yang kedua itu ada Uzbekistan, yang dimana dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah di Asia Tengah. Lalu yang selanjutnya itu ada Tajikistan, yaitu negara pegunungan dengan keindahan alam yang menakjubkan. Terus ada Kri, Kyrgyzstan atau yang sering juga disebut sebagai Swissnya Asia Tengah karena pegunungannya itu yang sangat tinggi. Dan yang terakhir itu ada Turkmenistan yang dimana kaya akan cadangan gas alam dan memiliki budaya yang unik. Dan Asia Tengah itu memiliki peran penting dalam sejarah dunia terutama sebagai jalur perdagangan kuno. Wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan energi. Namun, di Asia Tengah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, masalah lingkungan, dan ketidakstabilan politik. Lalu yang selanjutnya itu ada letak benua Asia Barat. Benua Asia Barat itu juga sering disebut juga sebagai Asia Barat Daya adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian barat benua Asia. Nah, wilayah ini tuh memiliki sejarah panjang dan kaya, nah, serta memainkan peran penting dalam peradaban manusia. Nah, letak geografisnya itu berbatasan dengan Eropa Timur di utara dan Afrika Utara di bagian selatan. Dan dikelilingi oleh beberapa laut seperti Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Persia. Dan iklim di benua Asia Barat ini tuh dominan iklim gurun dan semi gurun dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Pada benua Asia Barat tuh sumber daya alamnya tuh kaya akan minyak bumi dan gas alam serta memiliki cadangan mineral yang signifikan. Terus mayoritas di benua Asia Barat itu penduduknya tuh menganut agama Islam dengan pengaruh Arab yang kuat. Namun terdapat juga keberagaman budaya dan agama lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Nah, sejarahnya itu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Nah, sebagai persimpangan sebagai peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Persia dan Romawi. Di benua Asia Barat tuh terletak sangat sudah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa negara seperti Turki, Suriah, Irak, Iran, Arab Saudi, Lebanon, Palestina, Yordania, Kuwait, dan Yaman. Selanjutnya itu ada letak benua Asia Selatan. Asia Selatan itu adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang sering juga disebut sebagai anak benua India atau benua India. Nah, wilayah ini memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sejarah yang sangat unik. Nah, populasi di Asia Selatan itu merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar
di dunia. Nah, keragaman budayanya itu dan agama menjadikan wilayah Asia Selatan ini sangat menarik untuk bisa dipelajari. Dan sejarahnya tuh eh, memiliki banyak pelajaran yang berharga, serta pada benua Asia Selatan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di bidang pertanian dan industri. Di benua Asia Selatan tuh terdiri dari beberapa negara. Yang pertama tuh ada Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, dan Buton. Selanjutnya itu ada letak benua Asia Timur. Nah, Asia Timur itu sendiri salah satu wilayah, subwilayah dari benua Asia yang memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sejarah yang sangat khas. Dan wilayah ini sering dianggap sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Dan Asia Timur ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dunia, terutama dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Nah, wilayah ini merupakan salah satu pusat ekonomi di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, selain itu, budaya di Asia Timur juga itu sangat kaya dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, Asia Timur juga itu memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global, yang di mana negara-negara di kawasan Asia Timur ini merupakan produsen utama barang elektronik, otomotif, dan tekstil. Nah, inovasi teknologi ini, kawasan yang di benua Asia Timur ini dikenal sebagai pusat inovasi teknologi karena dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka seperti Samsung, Sony, dan Huawei. Dan selanjutnya tuh ada budaya di benua Asia Timur, eh, ada dari Korea Selatan dan Jepang sangat populer di dunia, yang memengaruhi musik, film, dan fashion. Dan sejarah dan budaya, secara sejarahnya tuh eh, yang kaya menjadikan Asia Timur sebagai destinasi wisata yang menarik. Nah, dengan sejarah yang kaya, budaya yang unik dan ekonomi yang kuat, kawasan di Asia Timur ini akan terus memainkan peran penting dalam dunia. Nah, di benua Asia Timur ada beberapa negara juga seperti Mongolia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Republik Tiongkok. Terus selanjutnya ada letak benua Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini adalah sebuah wilayah yang kaya akan keberagaman budayanya. Nah, keindahan alam dan sejarah yang banyak dan panjang. Kawasan ini terletak di bagian tenggara di benua Asia. Nah, wilayah ini, Asia Tenggara ini menjadi titik temu antara berbagai pengaruh budaya, baik dari Asia Timur, Asia Selatan, maupun Asia Barat. Dan di benua Asia Tenggara itu memiliki beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, terutama di Indonesia yang dimana budaya, terus keeksotisan alam serta budaya yang sangat melimpah serta dan kawasan di Indonesia itu memiliki banyak keragaman budaya serta eh, apa ya eh, banyak sekali wisata-wisata yang bisa dijadikan eh, kunjungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang benua Asia. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan eh, banyak kata yang kurang untuk dimengerti. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.